Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani. Kali ini kita akan mencermati bersama bagaimana seharusnya orang Kristen memandang harta kekayaannya. Bacaan kita dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Sahabat Suluh Kristiani nanti bisa membaca secara pribadi bacaan ini. Perikop ini oleh LAI diberi judul Orang Kaya yang Bodoh. Kalau kita mendengar judul ini kemudian mengingat beberapa perikop dalam Alkitab yang berbicara tentang orang kaya, beberapa di antaranya menggambarkan orang kaya sebagai pihak yang bermasalah begitu ya. Atau katakanlah sudut pandangnya jadi negatif terhadap orang kaya. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba melihat dari harta kekayaan sendiri, uang, harta benda, itu sifatnya netral. Uang yang diletakkan di atas meja tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Memang kecenderungan manusialah yang kemudian membuat uang dan harta bisa dipandang secara negatif. Manusia cenderung lebih mengutamakan harta kekayaan, lebih mengutamakan uang di dalam hidupnya. Harapannya, bayangannya, dengan banyak uang, dengan banyak harta, hidupnya menjadi lebih mudah. Ia bisa menjadi bahagia. Karena dengan adanya uang, dengan adanya harta, ia lebih mudah mencukupi kebutuhan, bisa menuruti semua keinginannya. Ingin beli ini, beli itu, bisa. Mau pergi kemana, ke sana, ke sini, bisa. Karena ada uang, ada harta. Bayangannya dengan kita bisa memenuhi semua keinginan, memenuhi semua kebutuhan, bahkan memiliki tabungan yang banyak, harta kekayaan yang melimpah, sudah tidak akan ada masalah apa-apa lagi. Apalagi di tengah godaan hedonisme, yaitu bagaimana orang kemudian selalu berpusat kepada kesenangan. Hidupnya selalu ingin bersenang-senang. Kalau bisa, jangan sampai susah, jangan sampai menderita. Contoh paling gampang yang kita lihat adanya hedonisme di tengah masyarakat adalah budaya konsumerisme. Lihat ini ingin beli, lihat itu ingin beli, padahal belum tentu dibutuhkan. Nah, karena gaya hidup yang seperti ini, akhirnya manusia secara tidak sadar hidupnya semakin bergantung kepada uang, kepada harta kekayaan. Kalau bisa, setiap hari uangnya, hartanya itu selalu bertambah, jangan sampai berkurang. Jadi, sekuat tenaga, manusia berusaha mengumpulkan uang lebih banyak setiap harinya. Bahkan, secara tidak sadar pun kadang segala hal dilakukan oleh manusia untuk menambah kekayaannya. Bahkan kadang, moralitas itu tidak lagi diperhatikan karena ingin mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi. Demi menambah kekayaan, orang bisa kemudian menerima suap. Demi menambah kekayaan, orang bisa menerima gratifikasi, menipu, ataupun melakukan hal-hal yang sebenarnya ia tahu itu tidak boleh dilakukan. Tetapi karena sudah bergantung itu tadi terhadap harta kekayaan, maka segala hal bisa dilakukan manusia demi mendapatkan cuan lebih banyak lagi. Namun dalam perikop kita kali ini, Yesus mengingatkan dengan keras, terutama dalam ayat yang ke-15, saya bacakan. Yesus berkata,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan adalah keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu, bisa uang atau apapun, sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Mengapa Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Karena segala kekayaan, segala harta benda kita manusia, bahkan hidup manusia itu sendiri, sifatnya adalah fana, yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa pergi. Yesus mengingatkan hal ini justru sebenarnya itulah tanda sayangnya, tanda cintanya Yesus. Di sini kita melihat bagaimana Yesus mencintai kita, para pengikutnya. Ia tidak ingin para pengikutnya dalam hidupnya mengandalkan sesuatu yang sifatnya rapuh, yang fana tadi. Kita bisa membayangkan ketika ada anak kecil yang sedang bergantung pada ranting pohon dan ternyata ranting ini rapuh. Apa yang akan terjadi? Anak ini berayun-ayun lalu krepak. Ranting ini patah, maka anak ini bisa jatuh. Ia bisa luka ringan, luka sedang, atau bisa parah jika pohonnya tinggi. Inilah tanda cinta Yesus yang diberikan kepada para pengikutnya. Bagaimana ia mengingatkan agar manusia, agar para pengikutnya mengandalkan Tuhan yang kuat, yang kekal, Tuhan yang Maha Kuasa. Disitulah harusnya manusia menggantungkan hidupnya. Lalu bagaimana manusia akan bergantung kepada Allah? Jika berbicara tentang kekayaan, tadi manusia cenderung mengumpulkan kekayaan duniawi, harta benda duniawi. Ketika kita bergantung kepada Allah, yang kita kumpulkan justru kekayaan surgawi, yaitu bagaimana kita masuk dalam kehidupan yang baru, yang senantiasa menyelaraskan diri dengan cara berpikir, dengan cara pandang Allah. Dan paling mudah kita mencoba meneladan kepada Sang Kristus. Kita bisa meneladani Kristus dari caranya memandang dunia dengan kekayaannya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kristus dalam kekayaannya. Ia tidak kemudian menjadi semena-mena. Kristus dalam kekayaannya juga tidak menjadi mabuk kekayaan. Ia tidak menjadi sok berkuasa. Dengan kekayaannya, Kristus tidak menuruti keinginannya sendiri, tetapi justru ia senantiasa mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita juga bisa belajar bagaimana Kristus dalam kekayaannya, ia hidup dalam kesederhanaan. Kristus dalam kekayaannya juga peduli kepada yang lemah. Kristus dalam kekayaannya tidak berusaha membeli kuasa, tidak berusaha membeli jabatan untuk dirinya sendiri. Untuk itu, mari para pengikut Tuhan,
saat ini kita melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita dimungkinkan juga memang diberkati luar biasa harta kekayaan duniawi. Tetapi kita juga harus memandang kepada Kristus, bagaimana ia memakai kekayaan yang ia miliki. Sehingga orang Kristen, orang kaya Kristen bukanlah orang kaya yang bodoh. Orang kaya Kristen bukanlah orang kaya yang sukar masuk ke kerajaan surga. Karena orang kaya Kristen tidak hanya mengumpulkan harta kekayaan duniawi, tetapi ia juga mengupayakan dengan sekuat tenaga mengumpulkan kekayaan rohaninya, kekayaan surgawinya, yaitu dengan cara terus-menerus belajar untuk selalu meneladan kepada Kristus, membuat cara berpikirnya, cara berlakunya itu semakin menyerupai Kristus. Semua orang Kristen adalah orang kaya, tidak hanya secara duniawi, tetapi kaya secara surgawi, di mana ia terus merasa diberkati Tuhan dan terus memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun ia berada. Teruslah semangat mengumpulkan kekayaan, tidak hanya duniawi tetapi juga surgawi, supaya kekayaan kita adalah kekayaan yang utuh, kekayaan dari berkat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati.